Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin melekat erat dalam Tuhan ya. Semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Biar hidup kita terberkati sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan cara-cara Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan bosan-bosan mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita bahwa tujuan kita itu manusia cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya ya. Setiap orang itu berhak mendapatkan Roh Kudus ya, bagian diri Allah sendiri ya. Yang membedakan itu cuma satu, melakukan kehendak Tuhan atau tidak ya. Amin ya. Sok suci itu tidak akan membawa kita mendekat kepada Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan ya. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Saya juga kemarin sedikit ini ya, saya berpikir beberapa bulan atau beberapa puluh tahun ini saya terus terang saja hidup saya itu seperti dikerjain, atau bahasa orang mungkin dicobai beberapa orang ya, tetapi menurut saya sudah tidak wajar lagi ya. Jadi saya juga kemarin juga mau sharing sedikit ya. Saya terbawa emosi ya, mengatai orang. Orangnya sih saat ini posisinya lebih kaya dari saya. Lebih ini, tapi saya mengatai dia. Dia mantan atau teman saya ya waktu sekolah. Saya memberi ada teman-temannya kayak gitu yang memesan kayak gitu kan. Saya bilang gara-gara punya teman mental miskin, saya jadi segini loh ya. Kita sebagai manusia ya harus punya mental ya. Kalau hak seseorang ya berikan itu ya. Jangan sok merasa lebih baik atau merasa, karena dia dulu juga seperti ini ya. Dia berkata, oh keluarga saya tuh orang kaya, padahal keluarga saya juga tidak kaya-kaya banget, cuma keluarga kami bekerja semua. Akhirnya saya kan sebenarnya diajak pelayanan dari dulu, tapi teman saya ini berkata keluarga dia kaya, keluarga saya maksudnya. Akhirnya dia menggantikan saya pelayanan dengan saudara-saudaranya ya, yang merasa hidupnya itu tidak sekaya kami, padahal kami juga tidak kaya, cuma kami itu bekerja semua ya. Ada yang bekerja di pabrik ya, ada yang pekerja kami juga cuma di pabrik ya, tapi kami semuanya bekerja gitu. Dan akhirnya teman saya ini mengerjai saya ya, dengan tidak memperbolehkan saya pelayanan, digantikan semuanya. Jadi saya bikin Facebook tidak dijadikan, yang dijadikan keluarganya dia akhirnya dimodalin ya. Jadi saya bilang sampai seperti ini, saya ngatain kemarin saking saya, karena sudah tidak manusiawi ya, sudah puluhan tahun saya sampai mengatakan punya teman mental miskin membuat keluarga saya jadi mental miskin. Jadi saya tidak mau lagi hidup saya diambil keputusan oleh dia ya. Jadi karena kalau orang seturut kehendak Tuhan ya, kalau hak seseorang ya, kasih hak seseorang itu gitu ya. Jangan karena merasa keluarga saya miskin akhirnya dia ambil hak orang lain kayak gitu ya. Terus dia nikahi keluarga ipar saya ya, dan cara-caranya seperti itu. Akhirnya kalau teman ekonomi kami ini kena ya. Ponakan saya dulu juga sempat mengalami kurang gizi dan macam-macam ya. Saya sampai mental miskin itu bukan karena lebih miskin dari kita, walaupun posisinya kaya, tapi kalau mentalnya seperti itu ya, bagaimana bisa dipakai Tuhan lebih lagi ya. Ya kita harus menyadarkan, kita bukan saling menghakimi, tapi kita saling menyadarkan ya. Mental miskin itu bukan hanya untuk orang yang lebih miskin dari kita, tapi yang posisinya lebih kaya mentalnya bisa miskin kalau pola pikirnya seperti itu, dan merugikan. Jadi saya tidak mau orang-orang seperti itu ada di sekeliling saya, karena merugikan saya dan keluarga saya ya. Kesehatan keluarga saya jadi terganggu ya, karena ekonominya juga diganggu ya. Kesehatan saya juga jadi seperti dimanfaatkan tapi tidak diberi kebaikan seperti itu ya. Jadi balik lagi ya, mental miskin itu
bukan hanya untuk orang yang lebih miskin daripada kita, tapi untuk yang orang lebih kaya, karena hak orang lain ya. Kalau seseorang ya mau dipilih Tuhan ya, sehingga Tuhan menubuatkan seseorang, jangan iri nubuatannya, tetapi irilah pada hal-hal yang kebaikan yang dilakukan orang tersebut, sehingga Tuhan berbicara, Tuhan berkenan. Lu jangan mengambil hak orang yang dipilih Tuhan itu karena merasa lebih miskin keluarganya ya. Padahal dia orang kaya tapi dia merasa keluarganya ada yang miskin. Tidak seperti itu caranya Tuhan ya. Berbuatlah kebaikan agar diberi berkat ya. Caranya harus benar kayak gitu. Ya sekali lagi ya, mental miskin itu bukan untuk orang yang lebih miskin daripada kita, tetapi orang yang lebih kaya pun ya kalau mentalnya seperti itu, hak seseorang ya diberikan ya. Hak seseorang ya berikan. Ya, jangan kayak menikung ya, menikung semuanya. Itu bukan cara yang baik dan bukan cara yang benar. Sehingga saya tidak mau ya orang-orang seperti itu ada sekitar saya, keluarga saya, atau bahkan anak-anak saya nanti. Karena itu mental seperti itu sekali lagi bukan untuk orang yang lebih miskin daripada kita. Karena kalau cinta Tuhan, hak seseorang pasti dikasihkan ya. Agar apa? Agar kebaikan Tuhan saja yang terjadi ya. Karena Tuhan mengatakan talenta itu harus dikembangkan. Talenta yang digunakan ya, sehingga bisa menempati tempat di mana bisa dilihat terangnya dan garamnya bisa dirasakan kayak gitu. Caranya harus benar. Kalau caranya selama ini kan tidak menggunakan talenta, tidak mengembangkan talenta. Ya. Bukan hal-hal yang seperti cara Tuhan, bukan cara di Alkitab. Dan memang itu menjadi pembelajaran ya. Berikan hak seseorang itu ya sesuai dengan haknya, agar Tuhan itu juga disenangkan. Karena apa? Cara-cara Alkitab yang dipakai ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Sehingga kebaikan saja yang terjadi pada kita semua ya, umat manusia. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Amin ya. Sebenarnya semuanya itu masalah komunikasi ya. Kalau mau semuanya berjalan baik, bukalah komunikasi ya. Jangan mengambil keputusan atas hidup orang lain ya. Dengan itu kalau 1 hari 2 hari itu ya monggo, tapi kalau ada puluhan tahun berarti ada yang salah ya. Ada yang salah. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3, judul perikopnya Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Pegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi di sini dikatakan Simson di Gaza ya. Ini perikopnya pendek ya, cuma 1-3 ayat. Dikatakan di ayat pertama, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Jadi ketika di Gaza, Simson melihat perempuan sundal. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Jadi ada waktu di Gaza, waktu Simson ini ya menghampiri perempuan itu, kemudian orang-orang mengepung Gaza tetapi tidak menyerang ya, karena mereka berpikir nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ya, di ayat 3 dikatakan tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah kesemuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi itu yang dilakukan Simson saking kuatnya ya.
tengah malam ya, ketika orang-orang tadi yang mengepung berpikir akan membunuh saat fajar, malam-malam malah ini yang dilakukan Simpson ya. Dia mengangkat kedua daun pintu gerbang kota ya, dan kedua tiang pintu dicabutnya semuanya beserta palangnya diletakkan di atas bahunya ya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron ya. Amin, itu yang dilakukan oleh Simpson ya waktu di Gaza. Dan kiranya kisah-kisah di Alkitab ini semakin menguatkan ya, menguatkan cinta kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja ya, dan apa saja. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Sekali lagi, kita jangan saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Tapi gunakan juga hikmat dari Tuhan ya, agar kita bisa dipakai Tuhan dengan benar ya, dengan cara benar, dengan cara baik, agar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri kami semuanya pekerjaan yang daripada-Mu, yang mendatangkan kebaikan-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataan-Mu dan perbuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga Tuhan, kami bisa bekerja sama untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang ketipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai ke saudanya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kehendak-Mu saja terjadi pada anak cucu kami semuanya. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.